Kita telah membahas tentang biokimia karbohidrat. Pada minggu lalu kita telah membahas tentang struktur karbohidrat. Sekarang kita akan membahas metabolisme karbohidrat. Nah, perlu kita pertegas dulu di sini pengertian dari metabolisme. Menurut Leninger, Nelson dan Cox dalam Principle of Biochemistry Leninger, metabolisme adalah aktivitas seluler yang sangat terkoordinasi. Maksudnya sangat terkoordinasi, di sini sangat terkontrol karena melibatkan banyak regulasi, mekanisme regulasi dalam sel dengan melibatkan kerja enzim bahkan multi enzim yang menyebabkan aktivitas kerja multi enzim itu membentuk metabolic pathway atau lintasan metabolik, baik lintasan yang bersifat linear maupun lintasan yang bersifat siklik. Nah, untuk itu metabolisme yang berlangsung dalam sel itu bertujuan untuk mendapatkan energi dengan cara menangkap energi cahaya, terutama energi cahaya matahari, menyimpannya dalam molekul organik atau proses anabolisme, dan atau mendegradasi senyawa-senyawa yang dibuat dalam proses anabolisme tersebut yang menyimpan energi potensial, sehingga ketika energi potensial yang terkandung pada biomolekul atau molekul organik yang diperoleh oleh organisme heterotrof dari lingkungan itu ketika di katabolisme atau didegradasi akan melepaskan energi dalam bentuk ATP. Yang kedua, metabolisme juga bertujuan untuk mengkonversi molekul nutrien di dalam sel, membentuknya menjadi prekursor banyak sekali makromolekul yang ada di dalam sel. Yang berikut, mempolimerisasi atau mensintesis prekursor monomer menjadi makromolekul. Contoh untuk protein, monomernya adalah sama-sama amino, ada 20 jenis asam amino. Nucleic acid itu atau asam nukleat DNA dan RNA disusun oleh 3 komponen, yaitu basa nitrogen, purin pirimidin, juga fosfat dan gula deoksiribosa. Dan monomer dari asam nukleat adalah nukleotida. Yang berikut polisakarida yang sementara kita bahas di sini atau karbohidrat itu adalah disusun oleh monomer yang monosakarida yang sudah kita bahas pada materi yang lalu, yaitu glukosa, fruktosa, dan berbagai monosakarida berkarbon 6 atau heksosa. Nah, selanjutnya, metabolisme juga bertujuan untuk mensintesis dan mendegradasi biomolekul yang dibutuhkan sel, terutama yang terspesialisasi. Contoh yang paling sederhana bahwa metabolisme bertujuan juga dalam pembentukan membran lipid, intracellular messenger, antibody, pigment, dan sebagainya. Nah, ini kita lihat tidak ada makhluk hidup di planet bumi yang tidak melakukan metabolisme. Mulai dari sel bakteri, sel tumbuhan, bahkan sel hewan itu, selama sel itu masih hidup, maka proses metabolisme itu berjalan, baik biosintesis atau anabolisme maupun katabolisme. Nah, yang paling kompleks kita lihat ada pada hewan atau pada lebih tepatnya pada manusia. Setiap makanan atau yang dikatakan dalam biokimia nutrien, yaitu yang mengandung karbohidrat, protein, lipid, vitamin, dan mineral, itu ketika dia masuk ke dalam sel dia harus dimetabolisme. Apakah di biosintesis atau di anabolisme atau di katabolisme. Ciri dari biosintesis adalah proses anabolisme, penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dengan membutuhkan atau menggunakan energi seluler dalam bentuk ATP. Sedangkan katabolisme adalah proses metabolisme yang menguraikan molekul organik menjadi molekul penyusunnya, biasanya anorganik, dengan melepaskan energi. Jadi tidak ada sel yang masih hidup yang tidak melakukan metabolisme. Setiap hari metabolisme itu berlangsung, bahkan setiap menit, setiap detik metabolisme berlangsung dalam level seluler. Apa yang kita makan, oksigen yang kita hirup merupakan bahan baku untuk proses metabolisme. Selanjutnya ini kita lihat, ini ada pathway dari metabolisme yang sudah jelaskan tadi. Ada yang bersifat siklik seperti siklus Krebs ataupun siklus Kelvin pada anabolisme fotosintesis. Ada yang linear atau lurus. Nah, metabolisme ini berlangsung secara simultan, sangat terkoordinasi
melibatkan enzim bahkan multi enzim dalam sel makhluk hidup dari sel bakteri, sel tumbuhan maupun sel hewan. Jadi di sini bisa lihat ada metabolisme karbohidrat, metabolisme lipid, metabolisme senyawa metabolit sekunder, metabolisme nukleotida, metabolisme xenobiotik, ini senyawa-senyawa asing. Nanti kita akan bahas pada biotoksikologi dan metabolisme yang lain. Nah, secara ringkas untuk metabolisme karbohidrat itu kita bagi menjadi katabolisme karbohidrat dan anabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme karbohidrat yang menggunakan oksigen atau katabolisme aerobik lah dikatakan, dan katabolisme yang tidak menggunakan oksigen atau katabolisme anaerobik. Di SMA mungkin Anda mempelajari tentang respirasi aerobik dan respirasi anaerobik, tapi pada perkuliahan ini kita pertegas, kita menggunakan istilah katabolisme aerobik dan katabolisme anaerobik. Mengapa? Kalau kita menggunakan istilah respirasi aerobik dan respirasi anaerobik, apabila respirasi itu kita artikan sebagai bernafas dengan oksigen, maka respirasi aerobik ya pasti proses pernafasan menggunakan oksigen. Sedangkan respirasi anaerobik adalah proses pernafasan menggunakan tidak menggunakan oksigen. Lantas pertanyaan di sini, pernafasan dengan apa yang tidak menggunakan oksigen? Nah, kita lanjut untuk respirasi aerobik itu terdiri dari proses glikolisis, katabolisme aerobik terdiri dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, sistem transfer elektron, dan fosforilasi oksidatif. Semua ini berlangsung pada kompartemen sel atau sitoplasma dan kompartemen seluler. Sedangkan katabolisme anaerobik tetap proses glikolisis berlangsung karena glikolisis sendiri tidak menggunakan oksigen dalam lintasannya, dan dari produk glikolisis yaitu asam pirufat bisa difermentasi menjadi alkohol atau bisa difermentasi menjadi asam laktat. Contoh, pada saat Anda lari sprint 100 meter, oksigen tidak cukup available untuk katabolisme aerobik, sehingga yang terjadi adalah katabolisme anaerobik, asam pirufat difermentasi menjadi asam laktat. Sementara untuk metabolisme karbohidrat kita bahas fotosintesis, walaupun ada proses-proses biosintesis juga senyawa karbohidrat sederhana dalam sel, misalnya gluconeogenesis yang berlangsung membentuk glukosa dari bahan-bahan non karbohidrat yang berlangsung dalam sel. Nah, ini ringkasannya sebenarnya. Proses ke bawah itu proses katabolisme dan proses ke atas itu proses anabolisme. Kalau proses katabolisme cirinya senyawa polimer atau karbohidrat, fat itu makromolekul, dia akan diuraikan menjadi molekul penyusunnya, biasanya molekul anorganik, CO2, H2O, dan NH3, amoniak, di mana proses katabolisme ciri utamanya dia adalah proses yang menghasilkan energi seluler dalam bentuk ATP, NADPH, NADH, dan FADH2. Sedangkan untuk reaksi anabolisme justru kebalikan dari reaksi katabolisme atau proses katabolisme. Senyawa-senyawa penyusun dari makromolekul karbohidrat, misalnya dia adalah monosakarida, glukosa, gula. Penyusun dari lemak itu adalah asam lemak, lipid, protein itu adalah asam amino, asam nukleat itu nukleotida. Itu akan dibuat atau disintesis, di biosintesis menjadi molekul-molekul makromolekul. Jadi dari molekul organik prekursor akan dibuat menjadi molekul makromolekul di dalam sel. Sementara cirinya kebalikan, kalau pada katabolisme men-yield atau menghasilkan energi, sementara pada anabolisme menggunakan energi untuk proses biosintesis. Nah, saat ini kita mulai dengan pembahasan kita pada glikolisis. Semoga waktunya cukup. Nah, hal-hal penting dalam glikolisis berlangsung di semua sel. Berlangsung baik pada katabolisme aerobik maupun anaerobik, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Glikolisis adalah lintasan sentral, ini saya tulis, pada setiap metabolisme pada makhluk hidup. Nah, oksidasi sempurna satu molekul glukosa, ya tahapannya awalnya glikolisis, itu akan menghasilkan energi bebas sebesar 2,8 kilojoule per mol
Energi inilah yang digunakan untuk aktivitas seluler, misalnya untuk biosintesis, untuk bergerak, transport membran, transport sel, dan sebagainya. Nah, sebelum kita lanjut, glukosa yang diperoleh oleh sel, terutama ini pada sel hewan dan tumbuhan, sel glukosa itu bisa disimpan menjadi polisakarida. Kalau pada tumbuhan misalnya bisa disimpan jadi sukrosa, pati. Kalau pada hewan disimpan jadi glikogen. Atau glukosa tersebut bisa masuk pada lintasan pentosa fosfat pathway untuk membentuk monosakarida berkarbon 5, monosakarida berkarbon 5 ini ribosa 5 fosfat, di mana ribosa 5 fosfat ini merupakan komponen penyusun DNA. Kita pelajari di biologi sel, DNA itu sangat vital dalam sel karena DNA itu menyimpan informasi genetik. Atau kalau dia di katabolisme, atau kata lain katabolisme dioksidasi atau didegradasi lewat glikolisis, glukosa itu akan diubah menjadi asam pirufat. Nah, glikolisis adalah suatu proses penguraian molekul glukosa yang memiliki 6 atom karbon secara enzimatik dalam 10 reaksi enzim untuk menghasilkan 2 molekul pirufat yang memiliki 3 atom karbon. Glikolisis terdiri 2 fase, yaitu fase preparatory dan fase pembentukan ATP, persiapan dan payoff. Nah, mari kita pelajari pertama untuk reaksi persiapan. Kita perlu ketahui glikolisis ini pada sel hewan berlangsung di sitoplasma, pada sel tumbuhan dan bakteri juga di sitoplasma. Pada sel tumbuhan glikolisis dapat berlangsung juga pada kloroplas, terutama pada stroma kloroplas. Nah, ini bahan baku utama dari glikolisis adalah glukosa. Anda lihat ini bentuk proyeksi Haworth-nya. Ingat materi yang lalu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 atom karbon. Ini glukosa ini, Anda lihat posisi OH-nya. Glukosa akan diubah menjadi, reaksi pertama adalah glukosa 6 fosfat. Reaksi ini membutuhkan ATP, ada investasi di sini, sehingga ATP akan dihidrolisis menjadi ADP. ATP ini memiliki 3 fosfat, sementara ADP itu memiliki 2 fosfat. Yang 1 fosfat telah berikatan dengan glukosa, ini fosfat yang berikatan dengan glukosa pada atom C nomor 6. Kan Anda lihat ini nomor 6, ini nomor 6, ada terikat 1 fosfat sehingga dinamakan glukosa 6 fosfat. Nah, ini reaksi hanya satu panah ke bawah, berarti ini reaksi satu arah dikatalisis oleh enzim heksokinase sehingga reaksi ini dapat berlangsung. Ingat, ini ciri dari biokimia melibatkan kerja enzim. Sedangkan setelah terbentuk glukosa 6 fosfat, glukosa 6 fosfat ini akan dibuat menjadi monosakarida yang lain, fruktosa yang merupakan isomer. Anda ingat isomer adalah memiliki rumus struktur yang sama, tapi ini isomer, rumus strukturnya sama tapi rumus bangunnya berbeda, karena kita sudah pelajari pada materi yang lalu glukosa dan fruktosa ini memiliki gugus fungsional yang berbeda, yang satu aldosa, aldehid, yang satu keton, ketosa. Nah, untuk transformasi glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat itu melibatkan enzim fosfoheksokinase. Mengapa fosfoheksokinase? Karena senyawa ini glukosa punya fosfat, hekso ini glukosa dan fruktosa sama-sama heksosa berkarbon 6, dan berikut dikatalisis oleh enzim isomerase karena ini produknya adalah isomer. Selanjutnya fruktosa 6 fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Ini reaksi yang ketiga. Ini melibatkan enzim fosfofruktokinase 1. PFK1, ada lagi terjadi penggunaan ATP, sehingga Anda lihat dari dua reaksi ini yang sama. Kalau terjadi penggunaan ATP atau penghasilan ATP, pasti ada kelompok enzim kinase yang dilibatkan. Ini enzim fosfo karena ada fosfat, frukto ini fruktosa substratnya, kinase 1, PFK1. Nah, ini kembali ke tambahan 1 fosfat. Kalau yang reaksi ini terikat pada C6, ini terikat pada C nomor yang pertama, sehingga ini sudah 2 fosfat dinamakan 1,6 bifosfat.